Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, hari ini saya excited banget nih, karena saya mau ngajakin kalian semua home tour ke rumah yang unik. Uniknya rumah ini, dalam satu rumah ada 3 bangunan di dalamnya. Yuk kita lihat bareng-bareng Tara House. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online, silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Kang Raja? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Tara House. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Kang Reja dan sekarang kita mau home tour ke Tara House yang unik banget nih. Wih, Masya Allah. Pada penasaran nih Kang sama Tara House, pasti udah banyak ya yang nanya-nanya ya. Wih, Masya Allah, benar-benar udah ada yang DM, udah ada yang langsung WA teman-teman gitu ya. Tapi banyak banget yang DM ke istri tuh. Maksudnya lebarnya berapa, luas tanahnya berapa. Nanti kita bakal bahas tuntas di sini aja kali Kang ya. Mantap. Biar enak semuanya, biar kejawab gitu loh. Mantap. Jadi kalian pasti nonton videonya sampai habis ya, supaya dapat informasinya yang lengkap. Nah, buat gambaran tetangga online nih Kang. Boleh. Ini Tara House berdiri di atas tanah seluas berapa? Luas bangunan berapa? Oke, dari pertama itu luasannya tuh di 450-an. Cuman di ujung bangunan yang ini tuh sebenarnya bangunan terakhir, Kang. Jadi ini tuh tadinya nggak bakal aku ambil. Iya. Nah, berhubung waktu itu nanggung karena di pojok yang punya perumahannya bilang mending diambil aja, nanti dikasih harga spesial. Dilihat-lihat ya juga nanggung, kasihan kalau nanti ternyata ada tanah yang mau dibeli sama dia terlalu pojok waktu itu, nyempit. Karena ini kan emang kebetulan alhamdulillah dapatnya di Hooks tuh Kang, jadi dapat mukanya enak banget. Terus waktu itu nambah kurang lebih jadi 540-an lah kurang lebih. Dan luas bangunannya kurang lebih 490-an. Tadi saya bilang sama tetangga online kalau rumahnya ini unik karena dalam satu rumah ada 3 masa bangunan ya. Betul. Nanti kita bahas di dalam ya. Oke. Kita bahas luarnya dulu. Oke. Ini kalau dari secara garis besar tema atau konsep rumahnya apa nih? Kalau buat konsep rumahnya di sini, kalau aku emang kolaborasiin industrial sama Japandi. Jadi kita kan tadi Mas udah spill tuh ada 3 masa bangunan. Jadi yang satu itu bener-bener industrialnya yang kuat. Cuman dari segi furnitur di combine sama Japandi. Nah kalau di bangunan satu yang privacy itu pure Japandi gitu. Jadi emang dari luar pagar-pagar ini tuh terinspirasinya dari Japandi gitu. Cuman emang si ceilingnya kan bisa Japandi nggak terlalu tinggi tuh. Aku ini dibikin tinggi. Ini ada area carport. Area carport ini luas berapa Kang? Ingat gak nih? Kalau yang ini aku kurang inget ya, tapi kurang lebih ya 6 kali ya. 6 ya. Ini carportnya 6, dia sama dengan di belakang sana tuh ada garasi, mau naruh kendaraan, mau parkir kendaraan, mobil itu masih bisa 2 di carport. Masih bisa 2. Nah, betul. Di dalam masih ada bisa lagi. Masih bisa, cuman di dalam tuh 1 mobil, 1 motor. Oke, untuk material lantai carport pakai apa Kang? Ini pakai andesit yang ukurannya 6x6 apa 3x apa 10 ya? Kayaknya 10 kan. 10x10. 10x10. Ini juga kemarin hambatannya ada beberapa. Jadi tukang bangunan itu menyanggupi kalau dia bisa pasang batu. Oke deh, kalau aku fine-fine aja karena tukang batu juga agak lumayan beda harganya kan. Ternyata ini hasil bongkaran 2 kali bongkar, ini hasil ketiga miring-miring gitu loh. Ini udah direvisi nih. Udah direvisi gitu loh. Jadi saran aku ya mending agak mahal dikit tapi sama profesionalnya gitu. Bagian batu ya tukang batu gitu. Nanti juga aku bakal jelasin kekurangan kolam aku yang waduh orang lihat orang nggak kelihatan, tapi aku bakal bahas di sini kekurangan kolam dan trik ya, gimana caranya biar meminimalisir kalian mungkin berpikirnya sayang ngeluarin budget lebih, tapi ternyata akan berkepanjangan. Gitu sih. Untuk kanopinya pakai apa nih Kang penutupnya? Kita pakai kaca ya, tapi aku tambahin kaca film. Tapi tetap ya ada panasnya. Cuman kalau pakai gitu-gitu kata interiornya sayang, jadi mending pakai kaca aja. Tapi biasanya ini mobil ditutup kalau kita nggak pakai apa namanya penutup mobil gitu loh, biar nggak gampang rusak. Jadi kekurangannya, kelebihannya kalau kaca mungkin
estetik, mempertegas konsep, tapi mungkin kekurangannya tetap panas gitu. Oke, wajar ya, tinggal di iklim tropis pasti mataharinya juga sepanjang tahun. Iya. Oke, pintu garasi nih. Oke. Pintu garasi minimalis banget, pakai apa nih, Ini Kang? pakai besi holo. Kemarin juga sempat ganti cat lagi. Waktu itu hitam, cuman pas dilihat-lihat kurang nyambung gitu loh, terlalu industrial. Akhirnya kita ganti jadi warna abu muda gitu loh. Oke. Karena biar dari luar tuh emang nggak ada unsur, dikit lah ya unsur hitamnya. Jadi Iya. coklat, abu muda, terus putih sama ini juga abu muda. Ternyata emang lebih cakep ini. Kita kira-kira perlu lihat apa nggak nih? Boleh, boleh. Garasinya nih. Boleh, boleh. Biar kebayang nih tentang online Kang. Nah, ini garasinya nih. Ya aku bilang tadi, Kang, jadi kita ada industrialnya. Nah ini kan industrial banget tuh. Oh iya. Gitu loh, industrial Dinding banget. expose. Jadi ini tuh udah masuk ke bangunan servis, yaitu bangunan ketiga. Jadi kalau kita cerita tadi 3 masa bangunan, ini udah masuk ke ruang servis. Jadi bangunan masa ketiga, ada garasi, ada kamar bibi, Mbak, dapur kotor, ada WC-nya Mbak, terus cucian, jemuran, udah. Jadi masuknya semua area sini tuh. Oke, jadi ini adalah masa bangunan ketiga ya, dari mulai garasi sampai kamar-kamar dan area servis tadi yang udah disebut sama Kang Reja. Jadi ini tetangga udah masa bangunan ketiga. Nanti ada 2 masa bangunan lagi yang bakalan kita bahas. Untuk lantai garasi dia pakai granitel kayaknya ya? Ya, betul. Motifnya batu alam atau beton ini Kang? Batu alam, jadi emang bertekstur biar nggak licin. Gitu. Kayaknya nggak enak kalau kita nggak masuk lewat pintu utama. Ayo, boleh. Let's go. Ayo kita. Oke, sekarang kita masuk lewat pintu utama. Oke, boleh. Pintu utamanya besar juga nih Kang. Udah masuk ya? Iya, kayu solid nih tetangga. Ini kayu solid, finishnya natural. Ya. Dan kita masuk, ini area apa nih Kang? Nah, area ini tuh mempertegas juga konsep dari Japandinya, Kang. Jadi aku taruh kisi-kisi ini, terus ada sedikit lukisan-lukisan, gitu. Ini tuh biar ngenalin dulu, nikmatin dulu, oh area ini tuh ada lukisan ya, gitu. Jadi orang nggak mana dulu fokus ya, biar nikmatin. Nah emang di sini tuh aku bikin, waktu itu kan aku suka banget sama bonsai tuh, Kang. Dan sepatu. Jadi aku pingin bikin batu gitu, Kang, di sini harusnya. Jadi mereka kayak museum lah, pameran gitu loh. Nah cuman di sini belum ada, jadi cuman ini aja nih si suguhannya gitu, mungkin sedikit tanaman sama display tuh. Nanti penasaran kan daerah sana apa sih gitu loh. Gitu. Berarti ini ke depannya bakal ada yang tadi disebut. Iya, ada sedikit lukisan atau ini, tapi ada mejanya dulu pakai batu. Mantap, gitu. mantap. Jadi ini sepertinya area foyer ya tetangga. Ya, atau betul. area transisi dari outdoor ke indoor. Ya, Jadi nanti mungkin bisa jadi tempat sepatu, tapi kalau sekarang dimanfaatin jadi wall art atau lukisan seperti ini nih. Ya, betul. Nah, selain lukisan buatan, ini juga ada lukisan alami nih. Tuh, cakep kan? Ya kan? Tuh, lukisan alam. Ya itu Lupa, jadi guys. gimana caranya pas di sini tuh udah disambut sama cahaya matahari. Oke. Cakep. Oke, lanjutkan. Kita ke mana Oke, lagi? lanjut ya. Kita ke taman dulu mungkin ya. Oke. Oke, jadi dari sini biar nanti nggak fokus ke mana-mana, jadi aku kasih batasan biar masuk ke sini dulu nih. Oke. Jadi kalau pingin tamu yang ya nggak terlalu apa namanya dekat gitu ya, jadi kita bisa ngopinya di sini, nggak ke area private gitu loh. Jadi dibelokin, itunya ditutup, belokin ke sini dan view-nya ke sini gitu. Wih, cakep. Langsung nikmatin tamannya loh di sini. Sebenarnya kalau dibilang welcome to Tara House-nya di sini, karena keunikan dari Tara House-nya ada di sini. Iya ya, kelihatan apa Zen Garden gitu ya, tapi ada unsur tropisnya juga sedikit. Ya, di sini, betul. tetangga. Enak nih. Ada Mantap ya, tetangga. batu-batu gitu loh. Iya, iya. Terus ini nih yang aku paling suka sih, bata keramik gitu loh. Ini satuan ditempelnya nih. Oh, Dan ini tuh vendornya cuma ada satu doang. mantap. Ini finishingnya diapain Kang? Natural aja? natural. Oh, iya, iya. Dan aku emang senengnya apa namanya, kalau kotor-kotor kayak gini justru ini seninya menurut aku. Setuju Kang? Dan aku lihat inspirasi dari gang-gang di Jepang gitu loh. Kan natural makin oke, bata-bata merahnya. Iya. Ih, itu cakep banget. Wabi-sabi gitu ya. Iya. Menerima apa adanya. Iya, betul. Di sini konsepnya Japan banget tetangga. Rumputnya pakai rumput Jepang ini. Betul. Atau apa namanya? Iya, rumput Jepang. Rumput Jepang ya? Betul. Jadi nusuk-nusuk dikit lah. Kalau nggak pakai apa namanya sendal ya, alas kaki, justru ini menurut aku uniknya. Nah, untuk deckingnya ini pakai apa Kang? Ya, nah ini untuk deckingnya ini aku pakai Conwood. Jadi pertimbangannya dari segi harga itu paling affordable ya. Dan aku tuh konsepnya emang clean. Kan kalau kayu tuh nanti lama-kelamaan itu agak mudar tuh. Betul. Kalau yang ini tuh meskipun agak natural, nggak terlalu solid warnanya, tapi tetap
clean. Oh. Dan kekurangannya Conwood itu yang mungkin teman-teman belum tahu, Apa tuh, licin tuh. Karena dia nggak ada serapan air kan. Oh, jadi nggak meresap di airnya? Enggak, jadi meresapnya cuman mungkin dari 100% mungkin daya serapnya cuman 10% kali. Karena kan ini semen kan, Iya. gitu. Iya. Cuman kelebihannya dia dari segi warna tinggal di touching lagi kalau misalnya pudar gitu. Dan kalau misalnya bosen kita bisa pengen dituain warnanya Ganti ya? tua Iya, gitu. iya, iya, Tinggal bener, dicat aja. Kita kemana lagi nih, Kang? Boleh. Kita bahas taman dulu. Nanti pas ke dapur kita ketemu sama istri aku gitu ya. Oke. Kita bahas taman dulu. Ini nih ikoniknya di tetangga yang suka seliweran di feed Instagram, di sini spotnya deh. Ini spot istri aku, spot kalau misalnya kita ada photoshoot, ada video, kita selalu shootnya di sini pakai 0,5. Waduh, itu masya Allah itu. Apalagi belakang tuh ada, ini ciri khas kita nih, Kang. Sama sama yang depan kan? Sama, ini tuh tanaman-tanamannya emang sengaja dibikin rumbai ke kolam gitu ya, biar ngerasa naturalnya gitu loh. Ini kekurangannya lagi nih, kekurangannya adalah infinity pool. Harusnya ini infinity pool yang lumer-lumer gitu Iya, loh. Nah, yang aku bilang tadi, kalau emang kita punya tukang kolam, mending sama tukang kolam sekalian. Kalau ini sama tukang bangunan, tapi dia menyanggupi Membuat kolam. Harusnya kan udah hitungan tuh serapan airnya, sedangkan ini panjangnya kurang lebih 12 kali ya. Harusnya ditaruhnya 3, ini cuma ditaruhnya 1. Jadi akhirnya kolamnya gampang kotor. Per 3 bulan, harusnya kan per 6 bulan. Ini per 3 tuh ya? bulan. Ngaruh banget. Mas, ngaruh banget itu. Oke. Gitu loh. Menarik tuh. Nah, kita sambil jalan sini kali ya. tetangga. Nah, kalau ditanya tanaman yang paling menurut aku puas di sini, sebenarnya ini semua saling melengkapi ya. Tapi yang paling bikin salfok tuh itu. Aku juga lupa namanya apa ya? ini. Kayak Blue apa gitu. Nah, ini coba bentuknya kalian. kayak Edelweiss tetangga. Dan warnanya dia kayak ngeluarin 2 warna gitu loh. Ini menurut aku nggak salah pilih tanaman ini kemarin puas banget. Pas banget ya. Jadi gimana tuh? Tetangga yang tahu namanya tulis di kolom komentar ya. Yang ini, yang itu juga tuh. Oh ya, itu juga tuh. Itu kayak pohon cemara tapi lebih nunduk. Oh, cemara. Jenisnya cemara. Jenis cemara. Tapi ada spesifiknya apa gitu loh. oke. Betul. Dan ini nih, view-nya itu ada, itu sebenarnya kalau teman-teman bisa dilihat, itu tuh sebenarnya toilet. Jadi toilet utama itu kita kayak di Bali, semi outdoor. Semi outdoor. Tapi tetap nggak kelihatan. Oke. Gitu. Nanti kita lihat di toilet, ini yang paling banyak ditanyain juga Kang soalnya. Toiletnya banyak yang nanyain. Iya. Waduh. Jarang-jarang pada nanyain toilet. Nah, kalau dari bangunannya ini dia Ya. strukturnya pakai baja ya? Ya, betul, pakai WF ya. Pakai Ternyata baja. pakai baja. Nah, itu yang tadi aku bilang, bangunan 2-nya ini udah masuk bangunan 2. Jadi ini tuh semi industrial. Furniturnya juga udah kelihatan warna coklat muda yang mempertegas dari Jepangnya gitu ya, Japandinya gitu loh. Tapi bangunannya strukturnya pakai WF. Oh iya benar. Ini perpaduan industri yang tadi disebut ya? Betul. Ayo kita mulai masuk ke sini gitu ya. Nanti ke dapur, nanti ada istri aku. Mungkin aku di sini dulu. Nah, ke sana dulu kali ya. Ini berarti masa bangunan Dua. kedua ya? Yes. Nah, ini untuk area disambut. Jadi pas datang kita disambut sama sedikit cerita di balik Pasuri Baru, karena aku biasanya emang kerjaannya dari konten kreator. Kita taruh pakai Polaroid ya, Iya. Kang ya, biar ke bawah semua. Jadi ada kucing, kita ada 3 kucing, istri 1 ya. Cakep ya tetangga. Jadi ini ada secuplik perjalanan keluarga. Oke, jadi ini adalah masih area komunal kah? Ya, betul. Belum area private nih? Belum. Ini masa 2 itu area komunal gitu. Ayo Teteh, apa kabar? Saya Rizky. Ini beneran baru ketemu loh tetangga. Beneran baru ketemu. Beneran baru ketemu nih. Selamat datang di Tarahan. Oh makasih Teteh. Mumpung ada Teteh nih, kita mau bahas yang mana dulu nih Kang Teh? Boleh living room dulu kali ya. Boleh. Jadi ini tuh kayak ruang keluarga aja gitu. Jadi sebenarnya kita emang sengaja nggak ada ruang tamu karena emang nyampe rumah tuh kayak pengen langsung privacy aja gitu. Jadi biasanya yang datang ke rumah kita tuh biasanya tuh kadang-kadang tuh yang teman-teman deket, Ya. saudara-saudara gitu. Jadi langsung ke living room ini. Jadi biasa di sini kayak nonton, movie time sama teman-teman, sama saudara, sama anak-anak juga. Jadi terus kan karena di sini open space ya. Kalau misalkan kita kumpul nih kayak kemarin tahun baru, lebaran kayak gitu, kita langsung dibukain semuanya. Karena ini bisa sampai ujung gitu ya, Bab ya. Oh kebuka semua itu? Bisa. Dan ini pintunya ini nggak akan kejepit meskipun kita lipat Iya. gitu.
Jadi ini Soalnya, uniknya. iya, jadi safety gitu buat anak-anak gitu. Oke. Dia tadi takut mau megangnya. Tuh Enggak dijelasin. apa-apa. Jadi lumayan safety gitu. Jadi nanti kalau misalkan kumpul-kumpul, ini tinggal dikepinggirin. Terus kita juga suka ada pengajian bulanan juga. Jadi dikepinggirin semuanya. Kalau misalkan nggak muat, pada di sini, duduk di situ. Gitu. Enak banget sih ini emang buat tempat kumpul ya. Iya. Karena ini konsepnya udah open space gitu ya. Jadi bisa dibuka sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuh area ekstensi bisa benar-benar dimanfaatkan gitu. Betul banget. Ini furniturnya juga nggak semuanya built-in tetangga. Jadi kalau saya lihat di sini yang built-in itu yang nempel-nempel aja. Jadi yang di tengah-tengah ini masih sangat fleksibel buat Ya, dipindah-pindah. bisa di-adjust tadi. Kita ke area sini ya, TV Ayo. ya Mim ya. Nah, Terus untuk apa namanya area sini, ini tuh keunikan dari si TV-nya. Kadang-kadang kan Mima tuh suka banget masak ya. Iya. Suka banget masak, jadi dia tuh seneng lihat resepnya tuh di TV. Jadi nanti CD-nya bisa di-adjust. bisa dibalikin. Wih, sebuah solusi buat yang suka explore masakan ya. Iya, Lihat gitu. resep-resep. Iya, betul. Kitchennya kita di sana. Nah, sayang ini kitchen kamu lebih jago, mending kamu aja yang masuk. Oke, gimana nih Teh Talita nih kitchennya? Jadi kitchennya tetap open space lagi ya, namanya juga rumah open space. Jadi emang sebenarnya di sini tuh dapur bersih termasuknya. Jadi dapur kotornya emang ada di ruang servis gitu. Jadi kalau misalkan di sini tuh kayak biasanya kan suka take endorse ya kita ya. Jadi kita memilih dapurnya yang ciamik kayak ini. Ini kompornya induksi di sini. Terus bisa dibuka juga jendelanya kalau misalkan emang aku tuh nggak suka kalau misalkan masak tuh terlalu, kalau bahasa Sundanya tuh ngekep gitu ya, pengap. Terus aku pengen semuanya tuh tertutup rapih gitu ya, karena aku juga paling nggak suka lihat yang perintilan-perintilan berantakan kayak gitu. Jadi ini tuh semuanya tuh lemari Kak, Oh, sampai atas ini? sampai atas sampai situ lemari kayak gitu. Ini juga kayak storage semua gitu. Terus di sini emang sengaja pengen panjang kayak gini tuh biar kalau misalkan lagi ngumpul keluarga gitu ya, ada yang di sini bisa ngambil kursi di sini gitu. Jadi TV ini tuh berguna banget karena kalau misalkan kita lagi buka puasa kemarin anak aku disimpan di situ, dia nonton TV, kita sambil makan bareng. Oke, bisa sambil ngawasin ya. Iya, sambil ngawasin. Jadi ini menarik nih tetangga nih. Karena aku tuh orangnya tuh introvert, tapi aku tuh suka ngumpul gitu. Oh, introvert suka ngumpul. Iya, tapi aneh kan? Jadi aku tuh suka kalau misalkan orang-orang pada ngumpul di rumah aku gitu. Jadi aku pengen emang looks-nya tuh lebih besar Oke. gitu. Biar Mungkin ngumpul ini ya, di sini. ngumpul dengan orang yang dikenal. Nah, gitu. Bener banget kayak saudara, teman-teman. Iya. gitu lah. Furniturnya dia udah Japandi banget ya. Ya, Udah Japandi minimalis, semuanya tertutup dengan rapi gitu tetangga. Dan ini untuk tinggi ceiling kayaknya lumayan tinggi ini. Tinggi berapa Ingat ya? berapa? 4 4 kayaknya ada ya. Di atas ini apakah terbuka ini kisi-kisi? Terbuka. Mantap. Oh iya Neng, itu ada dahan tuh. Semuanya Pohon segini masuk tuh. sekeliling. Iya. Nah, kalau untuk lantai pakai lantai apa ini Teh kalau di sini? Ini tuh pakai granit ya sayangnya. Granital ya. Pakai granit gitu. Oke, ini kayaknya ukurannya 60 kali 120. Yes, bener. Untuk Ini kita belanjanya sendiri semuanya. Sendiri semuanya ini. Oke. Belanja-belanja kayak gini jadi ya lumayan tahu ya gitu. Mantap. Dan di sini kalau bisa kalian lihat ya ini partisinya semuanya menggunakan kaca nih. Oke. Gitu deh. Mumpung kebuka jadi kita lewatin aja nih. Boleh. Ini Nah, ada ini apa nih Teh kalau yang Ini ini? tuh sebenarnya masih garden ya, masih taman. Oke. Kita bareng Baba aja kali ya. Ayo Kang, join lagi Kang. Gitu. Oke, nah untuk yang area ini emang area masuk ke area jembatan yang tadi. Ini adalah penghubung antara bangunan masa 2 ke masa 1. Banyak banget juga ditanyain kok bisa kepikiran ada jembatannya, terus di bawahnya ada ikan-ikan gitu ya. Iya. Karena aku tuh sama Mima tuh orangnya agak takut kalau nggak ada suara. Kalau malam-malam enaknya ada suara TV atau suara air. Oh gitu. Iya, itu selalu Lebih adem aja. lebih adem aja, beli ada yang nemenin gitu loh kan. Jadi kalau bisa sepi kayak takut aja hening gitu. Berarti kalau tipe yang kalau mau tidur harus ada suara nih. Harus ada suara, betul gitu. Oke, ini juga unik ya tetangga. Jadi kolamnya nih seolah-olah dia terbagi gitu ya Kang. Padahal tembus kan bawahnya ya. Ini kolamnya. Nyambung Nyambung kan bawahnya? Nyambung terus.
Jadi ikan emang dia renangnya sampai sana, bolak-balik terus. Bentuk jembatannya unik, dia zigzag gini tetangga ya. Iya. Ada filosofinya kali, gimana nih? Nah nggak tahu ya, desainer ya kayaknya. Orang tua sebenarnya enggak sih. Nggak ada sih, cuman apa namanya, waktu itu mungkin cerita dikit, konten kreator lagi banyak yang bikin rumah tuh, Kang, berbarengan gitu. Waduh, aku bilang apa ya yang emang unik dan emang sedikit berbeda gitu loh. Nah dari sana, menurut aku sih dari tanaman ini sama jembatan itu sudah mempertegas jarangnya orang-orang pakai. Jadi pas udah lihat dari atas, oh ini Tara House gitu. Oke. Jadi itu yang bikin termotivasi agar ada sedikit pembeda. Oke, di atas ini supaya nyaman ya bolak-balik kalau misalnya hujan atau apa disiapin di kanopi. Unik banget. Ini Gimana tuh? pas bulan ke-6. Jadi rumahnya udah jadi. 6 bulan udah ditinggalin. Iya. Ini belum. Karena kita inget, Kang, villa itu nggak usah ada ini. Iya. Jadi seninya pakai payung. Lama-kelamaan, mertua ngomel. Itu konsep apaan sih kok hujan-hujanan gitu kan? Jadi pas bulan ke-6 atau bulan ke-7 ya, Sen ya? Iya. Baru pakai ini. Dan akhirnya nggak kuat kita ala-ala villa ya. Kalau di villa kan cuma 2 malam. Kayaknya ditambahin ya. Dan ini di gambar nggak ada, Kang. Emang requestan kita aja ngide gitu loh. Iya. Tapi masih masuk ya tetangga, dia pakai material baja juga dan kaca atasnya. Betul. Jadi seolah-olah dia berkesinambungan. Betul. Oke, kita lanjut mana lagi nih? Oke, kita langsung masuk ke area ya ini buat tangga yang nanti ke lantai 2. Kita pakai kayu juga, materialnya kayaknya sama kayak pintu gitu ya. Cuman yang ini kalau nggak salah nggak dibakar, yang itu dibakar. Terus ini juga pakai apa hollow, terus karena ini kacanya takut nggak kuat, jadi pakai penguat lagi, gitu ya. Sebenarnya akhirnya nggak usah pakai ini, ternyata harus. Ini juga biasanya anak-anak suka pakai buat nyimpen sepeda, ya, Mimnya. Terus mobil-mobilannya dia, gitu loh. Biasanya di sini. Terus ini nih biasanya ada rak buat nyimpen tambahan-tambahan buat anak. Nah kita ke kamar atau ke kamar anak? Oh, ini dulu aja. Oh boleh, kamar anak nih. Oke, total ada berapa kamar di rumah? Total tuh ada 3, terus buat ART-nya ada 2. 3 plus 2 ya tetangga. Dan ini adalah kamar pertama, kita lihat ini adalah kamar. Kamar pertama punya abang, anak pertama aku. Oh, kamar anak 1. Iya, betul. Oh, cowok nih berarti nih. Oh. Ini adalah kamar anak yang udah komplit ya tetangga. Udah ada tempat tidur, area bermain di bagian sana, tempat penyimpanan mainan, area belajar. Oh, AC-nya pun diumpetin tuh. Iya, karena biar masuk ke interior gitu, ke furnitur. Dan Mima juga ngomel-ngomel nggak boleh terlalu banyak kelihatan acak-acakan, jadi ketutup. Jadi ini rak semua semuanya sebenarnya. itu rak. Di bawahnya juga di sini ada laci-laci. Kalau lantai pakai apa di sini? Pakai tako lagi. Oke. Pakai vinyl tako. Vinyl tako ya? Iya. Motif kayu tetangga. Di ini juga dapat bukaan ke bagian samping. Iya, Oh, fungsinya ini ke taman mengelilingi rumah gini nih tetangga. Jadi gitu. tiap ruangan dapat pencahayaan dan penghawaan dari luar. Jadi kamar ini punya kamar mandinya sendiri. Ada kamar mandinya sendiri juga. Gimana sama. tuh? Gimana tuh? Kalau ini sih kamar mandinya shower aja sih. Oh, shower oke. sama toilet aja gitu. Oke, ini kamar mandinya fungsional ya tetangga. Iya. Jadi ada wastafel, kloset, dan juga ada area shower di bagian ujung sana. Mantap ya tetangga. Ini masa bangunan 1. Ya. Oke, next area apa Kita lagi ke nih? area kamar utama kali ya. Wow. Nah ini mungkin nggak asing lagi di pertiktokan karena kita sering banget kontennya di kamar ya sayang ya. Sering banget kontennya di kamar karena kita konten-konten family gitu ya. Kebanyakan kontennya di sini. Nah, untuk sini emang ini jadi tempat kita selama di rumah. Jadi emang ini adalah dibuat senyaman mungkin. Kadang-kadang estetik juga mengorbankan kenyamanan, tapi kita nggak mau. Estetik harus tetap nyaman. Harus tetap nyaman, mantap. Kelihatan ya di sini. Sekarang saya ngerti kenapa sering konten di sini karena selain nyaman, dia punya view salah satu view terbaik juga di Betul. sini. Betul banget. Betul Ini kan. juga memang semuanya bisa dibuka bolak-balik kiri kanan. Nah, karena kita dititipin juga dari interiornya, mana spot yang pingin kelihatan semuanya, yaitu emang dari sini. Ih, mantep kamarnya tetangga. Jadi benar-benar ini tempat relax selain tempat istirahat ya tetangga. Jadi selain tidur dia juga bisa tempat santai di sini. Karena di sini udah disiapin juga nih area duduk-duduk. Betul. Wih. Jadi kita pingin kerja malam-malam gitu kan, kita kadang punya ide gitu ya. Aku pasti buka laptopnya ngerjainnya di sini tuh teman-teman ya. Jadi Mimanya bobo di sini sama anak-anak, aku
ngerjainin laptopannya di sini. Gitu. Oke, selain tempat tidur, ada apa lagi di kamar tidur tamu? Nah, kita nggak apa ya, acak-acakan dikit ya, teman-teman ya. Sini tetangga. Nah, Oh, walk-in closet. ada WIC. Nih, Mima yang jelasin nih. Jadi ini tuh ya. aku dari dulu banget tuh aku pengen punya walk-in closet. Nah di sini tuh walk-in closetnya jadi lorong kayak gini. Terus di sini ada kayak meja rias. Terus di sini tadinya tuh dibagi dua. Ini tuh punya aku, yang ini punya Baba. Tapi tidak cukup gitu ya. Jadi Bapak dikasih satu sini. di sebelah sini yang Baba gitu. I feel you, Bapak. Bener gitu. Terus biasa sih kayak rak-rak gitu. Terus di sini juga ada laci-laci juga. Terus ini kacanya kita pakai moru gitu. Tadinya kita mau pakai stiker gitu ya. Oh ya? Ternyata nggak beda jauh. Jadi mendingan kaca aja deh. Menarik ya tetangga. WIC-nya nih, jadi ini full storage, tapi di sini supaya nggak lembab dia dikasih material rotan di sana, supaya penghawaannya tetap terganti dan selain itu ada exhaust-nya juga. Oke, menarik teh. Terus namanya juga rumah open space, jadi WC-nya juga open space mas ini ya. Bener. Nggak ada pintunya kak ini. Oh iya, Boleh. beneran ini? Beneran. Bener langsung. Coba deh. Ini nggak ada pintu. Ini kita langsung ke sini. Gak ada pintunya, jadi anak-anak juga kalau misalkan teriak-teriak, Ya, mimim lagi apa gitu. Ibu-ibu yang mandi. Langsung aja gitu. Iya, malah bawa sepeda ke sini. Kalau misalnya toilet kan biasanya yang suka dibikin bagus kan tergantung kebutuhan Kang. Iya. Kalau misalnya sering banyak tamu, katanya yang dibagusinnya WC tamu, katanya gitu loh. Kalau misalnya kita emang jarang menerima tamu sebenarnya. Jadi emang tadi udah di sama Talita yang deket-deket aja. Jadi kita yang dibikin nyamannya justru WC utamanya, gitu. Sebenarnya itu pilihan ya, tergantung kebutuhan kita. Kalau kita yang dibikin nyamannya WC utama karena sering berpikir, namanya cowok berpikirnya di toilet. Nah, akhirnya toiletnya kita bikin lumayan effort, jadi ini otomatis gitu loh Kang. Ya ini adalah tempat berpikirku dan pingin ngelihat apa namanya footage-nya ketika lagi ngelamun segala macem, ada cahaya matahari masuk gitu biar ambience-nya tetap hangat gitu. Menarik ya tetangga insight-nya. Jadi memang ya tadi udah disampaikan juga kalau ingin rumahnya tuh terbuka ya buat orang-orang sekitar, kemudian juga untuk di sini sengaja dibuat senyaman mungkin karena ini tempat inspirasi, cari inspirasi. Betul. Dan ini saya duga miring begini karena bentuk tanahnya kan? Betul. Oh iya, udah pas sih kalau bentuk tanah yang asimetris dipakai buat kamar mandi, buat gudang gitu, jadi nggak kelihatan. Betul, betul kan. Nah itu juga kita pakai biar berasa di alam. Biasanya kita menyatu alam. Kita pakai batu alam, jadi warnanya nggak sama. Nggak dipoles-poles, nggak di coating, nggak sama sekali. Kita semuanya natural. Gitu, paling cuma dicuci doang sama dikasih batu ini tuh koral dan dikasih warna orange biar tetap nyatu sama bangunan coklatnya kita. Iya. Dan ini nih yang paling sering ditanyain yang tadi aku bilang Kang. Nah yang ini keramiknya ini tuh cuma ada satu vendor aja tuh. Kalau kalian teman-teman lihat itu dua warna ini. Jadi ada gradasinya, nggak solid. Oh iya, benar. Gitu. Dan ininya apa namanya? Natnya juga dibikin warna putih, biar menonjol si ininya. Iya. Kalau hitam nantinya agak gelap. Iya, nggak dapet ya dia. Iya. Biar Cerah aja gitu loh. Ya. Bagus ya tetangga, dia pakai mosaic tile seperti itu satu-satu, pengerjaannya cukup rapi dengan nut yang sengaja dibuat agak lebar. Dan kita pakai kombinasi warna gold. Oke. Gitu. Mantep ya. Lagi musim kayaknya teman saya juga banyak yang pada Gold ya? cari Iya. Cakep sih beneran kalau udah agak pudarnya juga nggak terlalu aneh gitu loh. Oh ya? Iya. Oke, mantep nih kan. Untuk ini bangunan di masa bangunan 1 ya? Masa bangunan 1. Ya. Jadi kita ke lantai 2 kali ya? Oh, boleh nih? Boleh. Mangga, Kang. Oke. Emang nyaman ya kalau punya ini anak tangga pakai material kayu. Bedanya apa tuh Kang kira-kira? Kelihatannya hangat gitu. Oh, oke. Iya, kita apa namanya biar awet juga kan, gitu loh. Nah, ini kita pakai ini sengaja buat solusi sekali kalau kalian punya anak kecil ya, gitu loh. Nah, ini masuk ke lantai 2. Kalau lagi pengen ngelamun segala macam, itu bisa lihat sini gitu langsung ke view bawah. Terus ini ada satu kamar, Kang ya. Jadi satu kamar ini buat anak kedua sebenarnya, cuman anaknya masih bayi, jadi nyatu sama kita. Jadi ini dijadiin kamar tamu atau misalnya kalau ada sekolah, abang sekolah di sini
gitu. Nah, terus ini ada wastafel. Wastafel tadi juga konsepnya sama ya kayak yang tadi. Terus ini juga ada kamar mandi buat tamu. Sebenarnya kamar mandi tamu umumnya di bawah di ruang servis. Oke. Gitu. Tuh. Kita lanjut Kang, area outdoornya. Oke. Ini apa nih Kang? Nah, ini untuk area ngelamun juga dan kenapa Kenapa tuh? kita konsep tanamannya bener-bener jomplang sama yang bawah kan. Jadi Mima kan sama aku kerjaannya di konten kreator. Kita harus banyak footage. Kalau misalnya fashionnya cocoknya ke arah Japandi, kita Japandi. Kalau ini kan tropical ya, ada kaktus, ada yang bulat. Jadi biar kelihatannya nggak bosen. Ya, akhirnya kita bikin di atas biar nggak terlalu jomplang, makanya kita bikin sekatannya lebih tinggi lagi. Harusnya nggak setinggi ini, biar nggak kelihatannya kok acak-acakan. Makanya di bawah tuh cuma kelihatan sepotong doang. Iya benar. Gitu. Jadi ini benar-benar dibedain ya tetangga supaya mungkin jadi studio di rumah ya. Betul. Karena kerja di rumah kan. Betul. Mantap ya. Setelah kita home tour banyak banget nih inspirasi yang kita dapetin. Dan sekarang saya masih punya beberapa pertanyaan nih, Oke. Kang. Boleh kita tanya? Boleh, lagi? boleh. Oke. Boleh. Ikutin terus ya tetangga. Ya, tetangga, masih di Tara House bareng Kang Reja dan Teh Talita. Saya masih punya beberapa pertanyaan nih, Kang, Teh. Ya. Misalnya kayak, itu gimana tuh ceritanya? Awalnya akhirnya bisa bangun rumah seperti ini, kepengen, sampai desain tuh gimana ceritanya? Oke, aku dulu mungkin ya, Sing ya. Jadi ceritanya emang kita awalnya nggak kebayang juga bikin rumah abis-abisan seluas ini gitu ya. Kita juga nggak nyangka juga bakal nyemplung di dunia konten kreator. Karena aku basicnya dari bisnis, nggak terlalu butuh rumah seluas ini dan seestetik ini gitu ya. Setelah nyemplung di konten kreator, kita butuh background yang oke, kita butuh footage yang bagus, kita butuh ambience yang bagus biar konten kita lebih menarik ya Mim ya. Dan akhirnya kita memutuskan buat desain rumah ini gitu. Dan karena kita keterkaitan sama bisnis kita, mungkin kalau misalnya teman-teman punya bisnis, mungkin ini adalah rukonya atau sewa bangunannya. Nah, kalau kita mungkin ini adalah penunjang buat bisnis kita yaitu di konten kreator. Kalau inspirasi sih kita dari salah satu selebgram. Betul. Ya Mim ya. Influencer sih. Influencer di mana sih? Di Filipina. Di Philippines. Dan bagi kita itu adalah influence kita. Dan akhirnya rumah bangunan 2 ini bener-bener bisa dibilang 75-85 lah kemiripannya gitu ya. Cuman emang dibedain sama furniturnya. Oke, ngomong-ngomong ini bangunan tahun berapa ini? Berarti 2023 Januari. Oke, kemudian itu dirancang dan dibangun sama siapa nih, Kang Teh? Nah, untuk desainnya kita tuh ada 3 orang yang terlibat sebenarnya Kang. Jadi ada studio The Arku ya satu ya, terus studio Asa, ada lagi Marsitek Studio. Nanti kalau kalian pingin tahu tinggal cek-cek aja 3 akun itu, karena kalau tidak ada salah satunya menurut aku rumah ini nggak akan jadi. Karena kita baru pertama kali ngebangun sendiri gitu ya. Akhirnya sangat dibantu sekali gitu. Dan menurut aku sih tipsnya ya, kalau kalian bikin rumahnya di Tangerang misalnya atau di Bandung, saran aku sih biasanya pakai bahasa Bandung aja. Karena biar enak tektokannya, biar nggak terhambat sama jarak kalau misalnya ada urgensi gitu loh. Menarik ya pengalamannya ya. Nah, balik lagi ke rumahnya. Ini kan tadi saya udah bilang di depan, rumah ini satu rumah ada 3 masa bangunan. Betul. Itu dapat idenya dari mana ya? Pas zaman pacaran kita sempat putus ya. Dan kita tetap sok-sokan bikin mood board lah ya. Kalau zaman sekarang, zaman dulu bukan mood board namanya, tapi nyimpen referensi. Oke. Dia nyimpen referensi buat rumah, aku nyimpen referensi buat rumah. Terus pas disatuin ternyata sama satu pemikiran, kita pingin rumahnya 3 masa. Oh iya. Gitu. 2 masa ya dulu ya. 2. Karena Tadinya nggak ada ini. nggak kepikiran nambah bangunan ini yang tadi aku udah jelasin. Jadi pas disatuin, pas kita balikan lagi gitu ya, akhirnya disatuin ternyata ini adalah rumah mimpi kita pas zaman pacaran. Gitu. Pantesan ya, putus-putus. Ngerancangnya pas putus. Iya juga. Nah, kalau misalnya ada yang nanya soal budget kira-kira, tar dulu sebelum itu. Iya. Udah berapa lama nempatin? 2 tahun lebih 3 bulan. 2 tahun lebih ya. Ya. Gimana experience-nya nih? Kamu dulu sayang gimana? Experience-nya masih terkaget-kaget tuh, Masya Allah gitu. Kayak rumah aku loh ini. Terus masih suka kayak lihat kolam lagi bening kayak gitu. Ih, Masya Allah bening banget gitu. Kayak
masih ada excitednya gitu. Amazed gitu sama Bener, sama amazed diri banget. sendiri karena jujur kita tuh rezeki nikah tuh bener-bener Kang kebetulan kita tuh dapat banget rezeki nikah Masya Allah 2 minggu nikah kita ngonten gitu baru ngonten tuh pas setelah nikah gitu loh nggak nyangka juga kita punya keluarga Masya Allah jujur masih kayak sholat subuh tuh kayak kadang-kadang nangis gitu loh buat jadi ranjang. Aku suka cengeng kan kalau aku tuh Ya Mas suka nangis kalau sholat juga, ih Masya Allah, kenapa kamu Apalagi- itu lihat taman bagus banget katanya. suka amazed sama kita berdua. Aku juga selalu bilang makasih banyak buat selalu ngebantuin ekonomi aku gitu Mim kita berdua karena nggak banyak perempuan yang mau gitu loh untuk kayak bela-belain ngebantu gitu loh. Dari sana akhirnya selalu tersipu sendiri ya sayangnya. Saya bayangin sih tiap keluar kamar buka jendela itu kayak aduh pagi-pagi. Bener. Gimana tetangga terasa ya? Mantep banget ini alhamdulillah. Mungkin impian yang nggak terbayangkan sebelumnya. Wah enggak sama sekali. Bener-bener nggak kebayang. Enggak sama sekali. Bener-bener di list cuman kayak kita punya rumah sendiri di bawah umur 30 udah dan alhamdulillah tercapai di umur 28 ya. Wih, sebelum 30 bahkan. Masya Allah. Jadi kalau kita tuh kalau aku tuh selalu ngasih tahu ke teman-teman gitu ya. Kayak Mima tuh naro di bio Twitternya dia tuh kayak bisa nggak sih aku happily after ending gitu. Bisa nggak sih aku happy ending gitu loh. Aku tuh punya beban itu gitu loh Kang. Karena waktu itu emang orang tua Mima tuh udah lama banget sakit-sakitannya gitu loh. Dan yang udah nggak ada juga. Aku harus bagian anak ini gitu loh. Punya tanggung jawab orang tuanya gitu loh. Aku sih selalu bilang ke teman-teman kayak kalau punya mimpi itu, padahal Mima tuh nggak pernah nyuruh aku buat baca bio Twitternya dia, nggak pernah sama sekali. Dan aku tuh nggak main Twitter kan, jadi aku cuma lihat statusnya dia kalau lagi galau gitu loh. Cuman itu doang. Makanya aku selalu ngomong, kalian kalau punya mimpi tulis dimanapun, siapa tahu ada yang mau wujudinnya gitu loh. Tulis sebesar mungkin, siapa tahu ada yang baca atau malaikat atau siapa yang lihat dan bisa wujudinnya gitu. Aku sih nggak bilang aku yang wujudin tapi kita bersama gitu bisa wujudin bareng-bareng gitu. Dan Mima tuh dari SMA tuh punya mimpinya pengen jadi selebgram Kang. Gitu loh. Dan nggak jadi gitu. Mantap ini. Waduh, lama-lama terharu deh. Nah, balik lagi ke pertanyaan budget. Boleh. Kira-kira mau dijawab nggak nih kalau ada yang nanya budget nih? Budget sebenarnya gak mau sih cuman kalau maksa Range boleh, range. aja. Karena gini, kita nggak, sebenarnya udah banyak ya Mas ya yang kayak spill budgetnya. Ya, Kayak tuh nggak mau nge-spill tuh, takutnya jadi standar gitu loh. takutnya di standar. Terus kan semua orang mau bangun rumah tuh kan beda-beda ya. Iya, banyak variabel. Dan kebutuhannya juga Kebutuhannya beda-beda. beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan nge-spill budget agak kurang enak tuh karena takutnya ya itu dijadiin standar Iya, orang. tapi gitu. kalau emang range kita kasih aja Kang hanya di konten ini. Oh iya. Bangunan aja berarti kurang lebih 2 sampai 3. Oke. Hanya di konten ini di spill budget Tara House. Biasanya nggak pernah spill, nggak pernah lihat. Nggak kan? pernah. Kita apa namanya? Bukan gaya kita gitu loh. Iya. Oke, menarik ya tetangga. Cuma di konten ini di spill budgetnya. Dan kalau masih ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa tanya kemana nih? Boleh kalau Instagramnya rumah, kebetulan kita sering banget lumayan bikin konten Tara House. Ketika diundang sama Kang Rizky juga, waduh, Masya Allah ya, kita happy banget karena jujur ya teman-teman, aku sering banget nontonin Kang Rizky apalagi pas sebelum bangun rumah ini, aduh, kayak menjadi inspirasi gitu. Kalau buat Instagram rumah ada di Tara House, kalau Instagram pribadi aku ada di Reza Ramli. Sama di Talita Magfira. Oke. Tapi biasanya kebanyakan pada nanyanya ke Tara House kalau yang udah tahu. Iya. Kalau keperluannya tanya rumah ya. Iya. Siapa tahu kalau tanya ke akun pribadi, follow akun pribadi lebih dijawab. Iya, enggak juga ya. Bisa. Kadang Mungkin kita ya, suka mungkin ya. jawab. Oke. Makasih banyak ini Kang Rizky, Teh Talita Makasih udah banyak mau ajakin kita home tour Iya. sampai sharing
cerita suka dukanya, plus minusnya, Masya Allah. Terinspirasi banget saya nih dengan rumah ini ya. Mudah-mudahan tetangga online yang punya impian juga jangan lupa ya ditulis dimanapun. Siapa tahu nanti kalian melihat tulisan itu dan bakal mengenang dengan terharu ketika impiannya tercapai. Betul. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Pakai cat tekstur kah? Oh enggak, Kang. Ini tuh di manual sama tukang catnya tuh sama si tukangnya. Kalau empok cing. Oke.